Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama nih. Sebenarnya tema yang kita bahas kali ini mungkin teman-teman sudah begitu paham karena sudah familiar sekali nih untuk kita. Khususnya pada teman-teman Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tentunya. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kata. Apa itu kata? Nah, menurut teman-teman sendiri, apa sih yang dimaksud dengan kata? Apa nih? Nah, aku akan spill pengertian beberapa kata menurut para ahli ya teman-teman. Yang pertama, kata adalah satuan-satuan terkecil yang diperoleh sesudah sebuah kalimat dibagi atas bagian-bagiannya dan mengandung sebuah ide. Nah, pendapat ini merupakan dari Kraft 1991 di halaman 44. Yang kedua, kata adalah satuan bebas yang paling kecil atau dengan kata lain setiap satuan bebas merupakan kata. Itu menurut Kushartani 2005 halaman 151. Nah, kata ini merupakan unsur utama dalam pembentukan pembentukan kalimat. Selain bentuk dasarnya, kata juga dapat dibentuk melalui proses morfologis, yaitu afiksasi. Afiksasi itu adalah penyimbuhan. Yang kedua ada reduplikasi, perulangan, dan komposisi, yang berarti pengembangan untuk menyampaikan maksud yang terkandung di dalam kalimat. Nah, dalam kalimat, kata memiliki kedudukan atau jabatan seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, dalam kaitannya dengan jabatan dalam kalimat tersebut, ada hubungannya dengan fungsi serta makna yang ditujukan. Maksudnya yang ditujukan gitu ya teman-teman. Kata dikategorikan juga ke dalam kelas kata. Nah, kali ini kita akan selain membahas pengertian tentang kata, tentunya kita akan membahas beberapa kelas kata. Nah, yang pertama teman-teman pasti juga sudah tahu, namun pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama agar ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan tidak hilang. Oke, yang pertama ada kata kerja atau biasa kita sebut dengan verba. Apa sih kata kerja itu? Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadilan yang bukan merupakan sifat. Nah, kata kerja umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Nah, selanjutnya kata kerja sendiri ini memiliki 3 ciri-ciri nih. Yang pertama ada dapat diberi aspek waktu, yang kedua dapat diingkari dengan kata, dan yang ketiga adalah dapat diikuti oleh gabungan kata. Nah, contoh dari kata kerja sendiri adalah yang pertama ada bernyanyi, mandi, makan, minum, dan lain sebagainya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang adjektiva atau kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menerangkan tentang sifat atau keadaan, watak, dan tabiat orang, binatang, atau benda, atau lain sebagainya ya teman-teman. Kata sifat umumnya adalah sebagai predikat, objek, dan penjelas subjek. Nah, adapun ciri-ciri dari kata sifat adalah yang pertama dapat diberi keterangan, pembandingan lebih, kurang, atau paling. Yang kedua, dapat diberi keterangan pengguna. Dan yang ketiga adalah dapat diingkari dengan kata tidak. Nah, itu tadi pengertian dari kata kerja dan kata sifat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang kata keterangan atau yang biasa kita sebut tentang adverbia. Kata keterangan adalah yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikat, atau kalimat. Nah, kata keterangan ini contohnya adalah yang pertama alangkah,
agak, terus niscaya, tidak, paling, ada lagi lagi-lagi, lebih-lebih. Mungkin juga ada contohnya lagi, belum boleh, terlampau. Itu beberapa contoh mengenai tentang kata keterangan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kata benda atau biasa kita sebut dengan nomina. Nah, nomina adalah kata yang mengacu pada suatu benda, konteks maupun abstrak. Nah, kata benda ini berfungsi sebagai subjek, objek pelengkap, dan keterangan. Ciri-ciri dari kata benda sendiri ada dua teman-teman. Yang pertama, dapat diingkari dengan kata bukan. Contohnya nih, bukan gula, bukan rumah, seperti itu. Yang kedua, dapat diikuti dengan gabungan kata yang, kata sifat atau kata itu. Contohnya yaitu buku yang mahal, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yang kelima kita akan membahas mengenai kata ganti atau promina. Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Promina berfungsi untuk mengganti kata benda ataupun nomina. Selanjutnya, contoh-contoh dari promina. Contohnya adalah kata kita-kita. Setelah itu kamu sekalian. Ada juga nih, ini, itu, begini, begitu. Selanjutnya juga siapa, apa, mana. Selanjutnya yang keenam, kita akan membahas mengenai tentang kata bilangan atau biasa kita sebut dengan numeralia. Maaf ya teman-teman. Untuk selanjutnya, kata bilangan nih kira-kira menurut teman-teman apa nih? Pasti berhubungan dengan angka ya teman-teman. Yang pasti kalau tentang bilangan. Nah, kata bilangan ini adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyak orang, binatang, dan benda. Contohnya nih, apa nih? 1, 2, 3, sepertiga, 2/3. Selanjutnya ada ke-1, ke-2, ke-3, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang kata tugas. Nah, kata tugas ini berdiri atas yang pertama kata sandang. Contohnya, sang guru, para penari, si dia, seperti itu dan lain sebagainya. Yang kedua ada kata depan. Kata depan adalah yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat atau kata kerja. Contohnya nih, di, ke, di depan, ke belakang, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada kata hubung. Nah, kata hubung itu contohnya adalah ada dan, lalu, lagi pula, di, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada partikel. Partikel apa nih kira-kira partikel? Partikel adalah kategori atau unsur yang berfungsi melalui mempertahankan atau mengukuhkan sebuah kalimat dalam komunitas. Unsur ini digunakan dengan kalimat tanya, perintah, atau pernyataan. Misalnya nih berita, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita menuju kata seru. Kata seru apa sih? Kata seru atau interjeksi adalah kata tugas yang dipakai untuk mengungkapkan seruan hati atau berbagai ungkapan perasaan. Misalnya, hai, ayo, halo. Setelah itu ada lagi astaga. Seperti itu ya teman-teman.
itu dari kata seru. Bagaimana tergantung dengan kondisi, bagaimana cara membacanya. Selanjutnya ada bentuk kata. Kata nih ada dua teman-teman, yaitu yang pertama kata bermorfem tunggal atau kata dasar, dan kata bermorfem banyak atau kata berimbuhan. Nah, kata dasar berpotensi untuk dikembalikan sebagai kata yang berimbuhan atau kata turunan. Perubahan kata dasar menjadi kata turunan selain mengubah bentuk juga mengubah makna. Selanjutnya merupakan makna mengakibatkan perubahan jenis atau kelas kata. Contohnya kata dasar nih, asuh, baca, bangun, buat, cetak, dan lain sebagainya. Untuk pelakunya, pengasuh, pembaca, pembangun. Dengan prosesnya pengasuh, pembangun, pembaca. Perbuatannya yaitu mengasih, membaca, membangun, membuat. Dan hasilnya kata benda, asuh, bacaan, bangunan, buatan, cetakan, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kita hanya